yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan pergi ke masjid dan duduk di dalamnya. Pernahkah kita merasakan atau berniat beriktikaf di dalam masjid? Di sini ada keterangan bahwa keutamaan pergi ke masjid dan duduk di dalamnya. Dalam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, di sini ya, bahwa Nabi bersabda, dasarnya hadis, orang-orang yang bersuci di rumahnya lalu berjalan kaki ke salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan salah satu ibadah wajib, maka setiap langkah yang diayunkannya akan menghapus satu kesalahan dan mengangkat satu derajatnya. Itu keutamaan daripada orang-orang yang mengayunkan langkahnya dalam rumah Allah, masjid, ya. Maka di situ janji Allah sangat luar biasa bagi kita yang mau menjalankan sesuai syariatnya. Kemudian di sini selanjutnya bahwa dalam satu keterangan bahwa ketika kita masuk ke masjid itu disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tapi di sini bahwa sholat tahiyatul masjid itu dasarnya dari jamaah telah meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi bersabda, salah seorang dari kamu yang mendatangi masjid hendaklah mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu sebelum ia duduk. Kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum kita duduk. Nah, ini juga dasarnya sebuah hadis. Jadi penting bagi kita adik-adik untuk merujuk dasar-dasar ibadah kita supaya ibadah kita sesuai dengan syariat-syariat atau tuntunan-tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada masjid yang paling utama. Baihaqi telah meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi bersabda, satu sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 sholat di masjid biasa. Ribu. Nah, ini kita manfaatkan ketika kita misalnya umroh atau haji untuk sholat di Masjidil Haram yang nilainya 100.000 sholat di tempat masjid biasa. Satu sholat di masjidku ini sama dengan 1.000 sholat. Dan satu sholat di Masjid Aqsa sama dengan 500 sholat. Yang dimaksud di sini satu sholat di masjidku ini adalah Masjid Nabawi di Madinah, ya. Jadi nilainya adalah 1.000 sholat dibandingkan dengan sholat di masjid yang pada umumnya masjid di luar itu. Jadi keutamaan masjid
itu yang pertama adalah Masjidil Haram, dan yang kedua adalah masjid di Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga adalah Masjid Aqsa. Nah, ini gambaran tentang keutamaan nilai-nilai derajat daripada keutamaan sholat-sholat yang ada di masjid yang paling utama. Jadi kalau di masjid biasa tentu di sini nilai daripada satu sholat itu gambarannya sama dengan perbandingannya dengan Masjidil Haram. Kemudian adik-adik, ini terkait dengan membagus-baguskan masjid ya. Di sini menghias masjid. Ahmad telah meriwayatkan sebuah hadis dari Anas dan Ibnu Hibban telah mensahihkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat hanya akan terjadi setelah manusia membangga-banggakan masjid mereka masing-masing. Dalam redaksi Ibnu Khuzaimah disebutkan, akan datang suatu masa ketika manusia membangga-banggakan masjid mereka masing-masing dan mereka tidak meramaikannya dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini terkait dengan membangun masjid harus diiringi dengan meramaikannya. Ya, bukan hanya membangun masjid yang indah-indah, tetapi jamaahnya sedikit atau jamaahnya sangat sedikit. Nah, itu di suatu saat nanti akan terjadi seperti itu. Padahal janji Allah akan memberikan suatu bangunan di surga pada orang-orang yang membangun masjid dengan ridho Allah, atas ridho Allah. Nah, di sini tentu kewajiban bagi kita umat muslim harus meramaikan masjid sebagai suatu aktivitas ibadah sholat untuk sholat berjamaah. Ya, jadi keutamaan itu tentu harus kita pentingkan. Sehingga bukan hanya masjid itu indah, tetapi jamaahnya luber, jamaahnya banyak. Jadi meramaikan masjid, bukan hanya membangun. Kemudian membersihkan dan memberi wewangian masjid. Dalam sebuah hadis, Anas menuturkan Rasulullah bersabda, seluruh pahala umatku telah diperlihatkan kepadaku, ya, hingga kotoran kecil yang dikeluarkannya dari masjid. Jadi di sini tentu membersihkan masjid itu suatu wajib bagi kita. Sehingga dalam bab-bab toharo yang terkait dengan najis yang ada di tempat-tempat peribadatan tentu harus dibersihkan. Jadi di sini seluruh pahala umatku telah diperlihatkan kepadaku hingga kotoran kecil yang dikeluarkannya dari masjid. Jadi membersihkan masjid itu penting dan wajib karena terkait dengan suci tempat beribadah. Kemudian merawat masjid. Masjid adalah rumah ibadah. Karena itu tempat ini wajib dijauhkan dari berbagai macam kotoran dan bau yang tidak sedap. Ya. Dalam satu riwayat, Muslim telah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, masjid-masjid ini tidak pantas ditempati air kencing atau kotoran. Tempat ini hanya untuk zikir dan membaca Al-Quran. Nah, bagaimana ini
sehingga mengaplikasikan bahwa bangunan masjid itu biasanya terpisah dengan tempat-tempat bersuci ya, tempat-tempat bersuci. Jadi ada yang sangat ekstrim bahwa tempat buang hajat misalnya terpisah dengan tempat wudhu, bahkan mungkin terpisah dengan masjid. Tempat wudhu terpisah dengan masjid, utamanya itu ya. Jadi kemungkinan bahwa di situ tempat ibadah harus steril dari najis-najis ya. Kemudian di sini ada memakruhkan mencari sesuatu yang hilang, melakukan jual beli dan mendendangkan syair di dalam masjid. Nah, ini sifatnya makruh. Bahwa di sini dasarnya dari Abdullah bin Umar menuturkan Rasulullah melarang jual beli, mendendangkan syair, mencari sesuatu yang hilang, serta membuat lingkaran sebelum sholat Jumat di dalam masjid. Di sini ada hadis riwayat Al-Khamsah dan disahihkan oleh Tirmizi. Jadi barangkali kalau membuat lingkaran itu barangkali berdiskusi ya, atau bercanda atau apa ya, di dalam masjid. Jadi makruh. Syair yang dilarang adalah syair yang mengandung celaan terhadap orang Islam, pujian untuk orang zalim, kalimat-kalimat yang tidak pantas, kalimat-kalimat yang tidak senonoh ya, walaupun dalam bentuk candaan, dan perkara-perkara sejenis. Sedangkan syair yang berisikan kalimat-kalimat hikmah, pujian untuk Islam, dan perintah mengerjakan kebaikan adalah sesuatu yang dibolehkan, artinya sesuatu yang tidak dilarang. Jelas adik-adik bahwa ada di sini di dalam hadis syair, mendendangkan syair yang memang di sini celaan terhadap orang Islam, pujian untuk orang zalim. Tetapi kalau memang syair-syair itu mengandung hikmah, pujian untuk Islam, dan perintah mengerjakan kebaikan adalah sesuatu yang dibolehkan adik-adik. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini adalah meminta-minta di dalam masjid, aturan meminta. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan hukum asli meminta-minta adalah haram. Meminta itu hukum aslinya haram, baik di masjid maupun di tempat lain, kecuali karena terpaksa ya, karena memang tidak punya, bukan untuk profesi. Kalau profesi itu haram, kita harus kerja yang halal. Karena itu bila seseorang di dalam kondisi terpaksa, ia dapat meminta-minta di masjid tanpa melakukan tindakan yang mengganggu orang lain, seperti mengganggu barisan sholat dan tidak berdusta. Orang yang meminta-minta itu juga tidak boleh mengeraskan suaranya sehingga mengganggu orang lain. Nah, di masjid itu biasanya ada titipan, misalnya sedekah, titipan infak. Nah, itu barangkali bisa disalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, bisa disalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.